Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, ini kami dari kelompok 5 akan mempraktekkan mimbar kita. Ini kami ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan membawakan topik yang bisa dibilang ringan dan tidak akan lama-lama. Jadi topik yang akan saya bawakan itu ada akhlak. Ya, definisi dari akhlak adalah sebuah kebiasaan atau sifat manusia. Terus akhlak itu sangat penting karena kan jika kita tidak berakhlak maka orang lain akan merasa tidak enak dan bisa saja kita dimusuhi atau bahkan bisa sampai dibully oleh orang lain karena kita tidak berakhlak. Contoh berakhlak itu misalnya kepada guru, bisa menyapa guru kita bertemu, misalnya kepada orang tua sebelum kita berangkat sekolah, terus jika ada teman kita tegur, tosanlah. Dampak baik dari berakhlak baik itu jadi bisa membawa aura positif. Jadi kalau kita nyapa orang itu orangnya kan nyapa balik, nah itu bakal merasa senang orangnya karena kita sapa. Nah dampak buruknya jika kita tidak punya akhlak bisa sampai ke pembulian. Bahkan orangnya jika kita dibully mungkin kalau mentalnya nggak sekuat itu bisa bunuh diri. Jadi buat teman-teman sekarang mending kita mulai untuk berakhlak baik. Oke, sekian aja dari saya, harapannya kalian semua bisa memiliki akhlak yang baik dan menjadi lebih baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mengapa sih akhlak itu penting bagi kehidupan sehari-hari, dan yang kedua, contoh akhlak yang bisa kita terapkan di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Jadi pertanyaan ini pertama dulu, kenapa penting? Karena akhlak itu sebuah kebiasaan. Jadi jika kita punya akhlak yang baik, orang bisa menerima kita. Jika kita tidak memiliki akhlak yang baik, maka orang akan sulit menerima kita karena kita aja akhlaknya udah buruk. Orang mana yang mau menerima kita? Terus contoh kedua, penerapan sekolah contohnya bisa saling menurut gurunya kayak kali dulu atau apa itu juga bisa kalau teman-teman kalau ketemu jangan kayak nama doang. Kalau di masyarakat mungkin Kepencet. kalau di masyarakat bisa ke tetangga sebelah, kalau kita lewat kayak permisi bu, numpang lewat. Mungkin itu aja dari saya. Ada lagi yang mau ditanya? Ya. Assalamualaikum. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan pidato tentang semangat Pancasila untuk masa depan Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta teman-teman yang saya banggakan. Kita semua adalah pelajar Pancasila generasi yang cerdas, berkarakter dan cinta tanah air. Pelajar Pancasila bukan hanya bisa menghafal 5 sila, tapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita beriman, mandiri, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan menghargai perbedaan. Nilai-nilai inilah yang akan membawa Tiga. Saya ingin bertanya, yang pertama apa arti pelajar Pancasila, dan yang kedua
Apa keuntungan untuk menjadi pelajar Pancasila? Yang pertama, apa arti pelajar Pancasila? Pelajar Pancasila adalah pelajar yang cerdas, berkarakter, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, satu, menjadi pribadi berkarakter baik. Dua, mampu berpikir kritis dan kreatif. Tiga, lebih mudah bekerja sama dengan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Batang kurikulum sekeras batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, saudara-saudari yang telah menghadiri pertemuan pada hari ini. Sebelumnya saya berterima kasih untuk seluruhnya yang telah menghadiri pertemuan pada hari ini. Nah, pastinya di sini saudara-saudari juga telah ini ya menyadari dan sadar dan mungkin telah lihat juga di sosmed bahwa sekarang lagi ada marak-maraknya tentang demo ke gedung DPR. Nah, bahkan survei dari LSI 2024 menyatakan kepercayaan publik kepada DPR itu hanya sekitar 53%. Dan mana itu pastinya sangat miris ya bagi bangsa Indonesia, karena menunjukkan bahwa justru lembaga yang profesional malah tingkat kepercayaan publik pada lembaga ini hanya 53%. Itulah ini yang saya bahas pada pidato kali ini. Perkenalkan, nama saya Audrey Ananda yang akan membahas mengenai sejarah antara DPR dan masyarakat Indonesia. Ya, tentunya banyak warga negara Indonesia yang relate ataupun ya merasa terwakilkan mengenai ini. Oke. Pastinya permasalahan ini berawal dari yang namanya ekspektasi. Pasti yang masyarakat Indonesia memiliki ekspektasi bahwa DPR ini adalah lembaga legislatif yang dimana dari nama lembaga ini Dewan Perwakilan Rakyat, yang dimana nanti mengemban tanggung jawab yang sangat berat juga. Dari nama lembaganya itu Dewan Perwakilan Rakyat, berarti sebisa mungkin bagaimana bicaranya DPR ini harus bisa mewakili suara dan aspirasi rakyat, dan ini tentunya sangat tanggung jawab yang sangat berat yang tidak bisa dianggap remeh, sehingga banyak juga ekspektasi dari masyarakat Indonesia yang banyak kepada DPR ini. Nah, tentunya dari permasalahan ini kita nggak bisa terus untuk stuck di situ-situ aja. Kita juga harus memikirkan apa solusi dari permasalahan ini. Nah, sebelum kita mencari solusi dari permasalahan tersebut, maksudnya kita juga harus memahami gimana perspektif dari masyarakat Indonesia dan perspektif dari DPR, sehingga kita baru bisa mencari solusi untuk permasalahan ini. Nah, jika kita mengambil perspektif dari masyarakat Indonesia, pasti masyarakat Indonesia memiliki ekspektasi yang tinggi untuk DPR, karena pastinya untuk bisa menjadi DPR ini banyak seleksi dan tingkatan-tingkatan yang perlu dilalui oleh anggota DPR untuk bisa menjadi DPR. Dan juga dengan gajinya DPR seharusnya gaji DPR yang tinggi, seharusnya DPR juga bisa memuaskan rakyat. Jadi tidak bisa kalau misalkan DPR ini hanya berada di gedung itu aja, tapi tidak menunjukkan hasil dari kerja mereka. Nah, sementara kalau misalnya kita ambil dari perspektif DPR, seharusnya DPR itu DPR pasti mereka kan juga manusia biasa ya. Pastinya kita juga harus mengapresiasi kinerja mereka selama ini, di mana pastinya manusia itu masih memiliki kesalahan. Jadi kita sebagai warga Indonesia juga harus mengapresiasi kinerja DPR selama ini. Nah, kalau menurut saya solusi dari permasalahan ini seharusnya untuk masyarakat Indonesia kita boleh menyuarakan pendapat kita, tapi dengan cara yang sopan santun yang juga memahami perspektif dari DPR. Dan juga kita juga dari pihak DPR harus memahami perspektif masyarakat, perspektif rakyat. Bagaimana kalau misalkan dengan kinerja mereka yang tinggi dan mereka merasa kinerja mereka cukup, harusnya mereka menunjukkan hasil kinerja mereka bisa dengan lewat data dan bukti nyata dari hasil kerja mereka supaya tidak diremehkan oleh rakyat. Ya, baik, cukup itu saja pidato dari saya. Apa dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya dari pidato Audrey, ya, apa solusi dari permasalahan antara DPR dan masyarakat Indonesia? Terima kasih. Terima kasih ya.
beri tepuk tangan dulu dong. Ya, kalau untuk solusi dari permasalahan ini, kalau menurut saya ya, itu intinya satu tentang objektivitas, di mana dari pihak harusnya memikirkan dari perspektif pihak lain juga. Jadi kita nggak boleh berpegang teguh pada pendapat sendiri, tapi kita juga harus memahami perspektif. Dan bila menurut kita itu benar, maka buktikan bahwa kita itu benar. Nah, cukup itu dari saya, pidato dari saya. Cukup, sekian, terima kasih. Kesekian, terima kasih. Cakap. Dan terima kasih.